Halo saya dulur, selamat datang di Pod Saya episode 3. Nah oke, aku Suci Maharani Anaja, teman-teman bisa panggil aku Suci atau Mahar. Aku dari Agribisnis Angkatan 23 sekaligus intern KPSDM Himasae. Halo, salam kenal. Nah, untuk kali ini narasumber kita itu berbeda loh teman-teman daripada episode sebelumnya. Sekarang kita kedatangan narasumber Pak Warto ya Pak. Bapak ini adalah salah satu petani di Kabupaten Banyumas, yaitu di daerah Baturaden ya Pak. Nah mungkin kita basa-basi dulu ya Pak sedikit. Monggo. Bapak kabarnya hari ini bagaimana, baik? Alhamdulillah hari ini sehat, tidak kurang sesuatu apa, termasuk kita mengucapkan selamat datang kepada panjenengan semua, khususnya dari mahasiswa jurusan pertanian dari UNSUD Purwokerto. Terima kasih. Iya Pak, alhamdulillah sehat ya Pak. Aku sebelumnya pengen tahu dulu deh, Bapak umur berapa sekarang? Kalau umur saya itu 67 jalan. Masya Allah, 67 tapi Bapak masih semangat gitu ya Pak, turun ke lahan gitu, masih semangat buat apalagi di bulan Ramadan ini ya Pak, ditambah dengan cuaca yang Masya Allah panasnya gitu di sini. Alhamdulillah puasa juga hari. Alhamdulillah. Nah teman-teman saya dulur juga jangan sampai kalah semangat ya sama Pak Warto ini, apalagi kita juga kuliah itu ada yang siang, mungkin ya tetap semangat ya teman-teman, jangan kalah sama Pak Warto. Oke, mungkin kita langsung aja ya Pak ke ngobrol-ngobrol terkait pertanian. Nah, boleh. Sebelumnya aku pengen tahu dulu deh Pak, Bapak itu sudah berapa lama sih di pertanian? Aku sejak jadi orang tani itu tahun 2014. Oh, 2014. Ya, sampai sekarang itu tani saya itu juga tanamannya bukan selalu padi atau jagung. Termasuk hari ini punya tanaman cabai merah juga, termasuk cabai merah itu tanaman yang kedua. Kemarin juga baru habis kita tanami lagi, termasuk hari ini juga lagi pada nanam, termasuk tenaga saya itu yang di lapangan. Iya. Nah Bapak, sebelumnya aku pengen tahu juga kenapa sih Bapak itu lebih memilih ke pertanian gitu daripada mungkin pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih menjanjikan gitu kan? Ya, terima kasih. Kalau aku dulu memang saya sebelum tahun 2014 itu saya usahanya di bidang parabot dapur, khususnya tukang kredit. Kalau dibilang kredit itu aku sejak tahun 1975 sampai hari ini juga kita masih punya tarikan kredit itu 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu. Termasuk hari Senin sampai hari Jumat itu aku di sawah seperti ini, termasuk panjenengan lihat sendiri, tahu sendiri, begitu Mbak. Oh, berarti kalau gitu awal mulanya boleh diceritain sedikit nggak Pak, gimana bisa masuk ke pertanian? Apakah emang latar belakang dari keluarganya yang basicnya di pertanian, atau Bapak emang penasaran gitu dengan pertanian? Artinya aku dari orang tua dulunya juga petani, sehingga aku punya saudara 6, tapi alhamdulillah saya yang meneruskan jejak dari orang tua. Kita bertani sampai hari ini juga. Nah, berarti sekitar 10 tahunan ya Bapak kurang di lebih pertanian ya. Itu bagaimana sih Pak, apakah keluh kesah Bapak gitu selama menjadi petani itu gimana Pak? Kalau keluh kesah itu tidak ada, tapi kalau misalkan kita punya tenaga, sudah waktunya dibayar, belum dibayar itu baru kita merasakan susah. Tapi kalau kita sudah bisa melaksanakan apa yang jadi ketentuan kita bayar tenaga, itu yang paling diutamakan itu. Aku seperti itu. Berarti di sini tuh Bapak tuh nggak sendiri tapi punya pekerja gitu ya Pak? Punya, ya betul, sampai ya tiap harinya 4 orang 3 orang itu tiap hari. Itu tetap orang-orangnya atau? Iya, tetap. Tapi ketika nanti nggarap sawah untuk lahan untuk tani padi itu bisa sampai 6 sampai 8. Apalagi
musim tanam padinya Iya, itu sehari sampai orang 11 atau minim itu 8 sampai 3 hari itu biasanya. Bukan kita cerita uh, hanya untuk cerita, tapi oh iya, ketika itu memang ya saya punya harapan di ladang pertanian khususnya padi juga ada gitu. oh iya. Selama ini juga Bapak pernah tidak berpikiran kayak saya ini pengen coba deh di yang lain gitu selain tadi kan sebelumnya pernah yang kredit gitu ya Pak. Iya, Ada nggak pemikiran kayaknya saya pengen coba lagi gitu untuk keluar dari pertanian gitu karena kan petani itu bisa dibilang di khalayak umum tuh terbilangnya sebelah mata ya terpandang sebelah mata gitu. Nah Bapak ada nggak pikiran buat kayaknya saya mau keluar aja deh dari pertanian gitu? kalau untuk saat ini saya belum punya rasa atau pindah haluan dari tani terus cari yang lain, itu tidak, karena satu dari ya usaha usia. Iya. Kalau pertanian itu di usia seperti aku, karena dekat lokasinya dari rumah ke ladang itu sekitar 5 menit aja nyampe, jadi Hmm. tidak punya harapan untuk pindah ke usaha yang lain, karena menurut aku tani itu ya cukup senang bagi aku. Hmm. Berarti terbilangnya juga cukup menjanjikan gitu ya Pak Cukup pertanian? ya menjanjikan itu ketika ya hasil panen banyak, Hmm. harga ada lah, itu keuntungan dari orang tani juga. Hmm. Terus kan Bapak di sini tuh ada nggak cuman kayak cabai gitu ya Pak, Ya, tapi pernah padi, pernah bawang juga kan Pak. ya. Nah itu tuh perawatannya yang kira-kira paling sulit itu apa? Perawatan itu kalau saya itu karena ya sedikit tahu lah tentang cabai ya. Jadi perawatan itu memang setiap hari kita lihat dari Disemprot gitu. tanaman itu ada apanya, kurang apa, sehingga kita cepat menangani. Artinya jadi tidak begitu habis ditanam terus dibiarkan, itu tidak, selalu ada perawatan, selalu Hmm. dan selalu begitu. Perawatan ya ada ngocor, ada nyemprot, ada nyabut rumput yang mungkin ada di sekitar lubang tanaman cabai itu. Hmm. Terus untuk pemasarannya Pak kan habis ditanam gitu pasti kan panen ya Pak. Iya. Untuk pemasarannya itu di sini masih menggunakan kayak ada tengkulaknya atau langsung ke pasar atau bagaimana Pak? Kalau aku langsung ke tengkulaknya. Jadi Hmm. kalau kita bawa ke pasar sendiri itu artinya kita tidak ada waktu. Juga mungkin kalau saya bawa ke pasar barangnya habis, itu nggak bisa terima uangnya, karena sistem orang ke pasar membawa dagangan, kalau dilihat orang baru itu dagangannya habis tapi nggak dapat uang. Itu kalau Oh. pengalaman saya. Tapi kalau ketika dibawa ke tengkulak, misalkan hari ini saya metik cabai 4 karung atau 4 kandi lah misalkan, nanti saya ditimbang di sini, nanti saya bilang sama tengkulaknya sorenya itu diambil sama mereka lah. Sampai dengan harga itu saya tidak menentukan harga untuk harus sekian kepada tengkulak, tapi tengkulaknya yang menentukan Menentukan harga. harga itu kepada aku. Oh, berarti lebih menjamin juga ya Pak untuk yang dari Begitu. tengkulak itu. Terus aku pengen tahu juga nih Pak, ada nggak sih menurut Bapak kendala kan gimana ya? Pasti ada aja kendala gitu ya Pak di pertanian. Nah, ada nggak sih Bapak menemukan kendala atau masalah yang memang terbilangnya cukup sulit untuk ditangani gitu Pak? Oh, itu banyak kendalanya ketika cabai, seperti yang potongan kemarin itu saya tanam cabai. Ketika lagi harganya tinggi, cabainya begitu kena patek, itu sulit sekali untuk kita tanggulangi. Artinya Hmm. dari pestisida apa yang untuk bisa mematikan patek itu tidak ada, tidak Hmm. menemukan, artinya seperti itu. Jadi ya ada kendala juga itu, termasuk cabai rawit itu kalau sudah kena patek itu luar biasa susahnya untuk dikembalikan normal kembali, itu susah. Berarti emang belum ditemukan aja ya Pak. Belum.
Nah Pak, terus kan pertanian itu pasti akan terikat gitu ya Pak sama pemerintah ya. Iya. Nah, aku pengen tahu deh Pak, ada nggak sih kebijakan dari pemerintah yang menurut Bapak itu eh, bukan menghambat, memberatkan para petani, ada nggak sih Pak? Kalau dari pihak pemerintah khususnya kepada petani yang memberatkan itu tidak ada menurut aku, karena setiap kita membutuhkan termasuk pupuk misalkan itu selalu ada, juga tidak sulit, harga juga terjangkau karena termasuk urea itu kan subsidi dari Oh, iya. pemerintah. Jadi pemerintah ya selalu mengawasi saudara petani, jangan sampai memberatkan petani, tapi justru petaninya yang merasa senang karena setiap dibutuhkan ada, tidak sulit gitu menurut aku. Berarti menurut Bapak nggak ada yang memberatkan petani gitu ya Tidak Pak? ada, Justru malah membantu gitu ya. membantu banget gitu. Tapi ada nggak Pak harapan Bapak ke depannya gitu, kebijakan yang mungkin bisa lebih meringankan petani gitu, ada nggak? Ya selalu kalau di kelompok tani saya di sini tuh ada program-program yang memeringankan kepada petani, khususnya dari teman-teman kita itu banyak. Termasuk kemarin itu yang masa tanam sekarang itu nanti mau panen kalau habis bulan April ini mungkin, itu diberi bibit-bibit Oh, dari pemerintah juga, sehingga ya meringankan beban juga kepada petani, karena ya terima bibit tidak harus beli tapi ada, gratis berarti ya Pak? gratis. Oh iya. Mungkin sekarang pertanyaan terakhir ya Pak. Monggo. Kami selaku para mahasiswi pertanian juga ingin tahu deh Pak, harapan Bapak kepada mahasiswa pertanian itu apa sih Pak? Harapan Bapak selaku petani gitu. Kalau harapan dari petani khususnya kepada mereka-mereka termasuk mahasiswa jurusan pertanian, ya panjenengan bisa datang ke lokasi berarti ingin tahu cara orang tani mengelola pertanian itu, sehingga kedepannya kalau saya pesan kepada mahasiswa jurusan pertanian, barangkali ilmu saya bisa dipakai untuk pencerahan kepada yang membutuhkan khususnya pada petani. Itu juga saya mengucapkan terima kasih, harapan saya seperti itu, karena ya intinya berbagi pengalaman. Oke, jadi teman-teman saya di luar bisa dengar seperti yang tadi dikatakan Bapaknya ya, bahwa para petani tuh berharapnya kita bisa membantu gitu ya Pak, membantu para petani juga, apalagi petani-petani yang mungkin membutuhkan seperti penyuluhan gitu-gitu, mungkin kita bisa membantu gitu ya Pak, Iya, turun tangan. seperti itu. Jadi masih ya ini durasinya. Jadi harapan saya khususnya kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, nanti ke depan panjenengan sampai duduk di pemerintahan, mudah-mudahan saya Amin, doakan amin. jadi juru bicara, bahkan kalau bisa sendiri dulu praktek tanam atau dari orang tua mereka, sehingga nanti bisa untuk memberi contoh kepada orang yang membutuhkan. Oke, nggak kerasa ya kita udah ada di penghujung podcast kali ini. Ya. Sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak ya Pak, sudah mau hadir di podcast kita, sudah mau menjadi narasumber dan sharing-sharing bersama gitu ya Pak. Terus aku juga mau ucapin maaf kalau aku ada salah-salah kata gitu yang bisa membuat Bapak atau teman-teman yang nonton juga tersinggung. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Suci Maharani Anaja, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Himasae! Rose away!